Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, video gua hari ini gua akan menceritakan kasus yang benar-benar parah banget. Ada seorang pria di dalam hidupnya dia telah melakukan pembunuhan kepada wanita sebanyak 71 orang. Orang ini bisa dikatakan pembunuh berantai atau mungkin seorang psikopat. Dan dari banyak korbannya, tidak semua korbannya dapat ditemukan. Dan dia bisa dikatakan pembunuh paling produktif dalam sejarah kriminal di Amerika. Dan terungkap kasus ini hingga bertahun-tahun. Seperti apa kisahnya? Yuk mari kita simak videonya. Sosok pembunuh sadis dan berbahaya ini bernama Gary Ritchie. Lahir pada tanggal 18 Februari 1949. Terlahir dari pasangan Thomas Newton Ritchie dan Mary Rita Ritchie. Kehidupan keluarga mereka bisa dikatakan sangat sederhana. Thomas, ayahnya Gary, merupakan pensiunan tentara Amerika. Lalu setelah pensiun dia bekerja sebagai supir truk. Dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Masa kecil seorang Gary Ritchie bisa dikatakan tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Hanya saja dia memiliki kelemahan dalam membaca atau biasa disebut dengan disleksia. Setelah beranjak dewasa, Gary pun menikahi seorang wanita pada tahun 1969 yang bernama Claudia Barrows. Wanita ini merupakan cinta pertamanya Gary. Pasca dari pernikahan itu, Gary pun langsung bergabung dengan marinir Amerika Serikat. Lalu dia dikirim bertugas ke Vietnam. Namun guys, Gary ini memiliki kebiasaan buruk. Sebelum dan sesudah menikah, Gary memiliki hobi jajan atau bermain perempuan. Dan kebiasaan buruk itu terbawa sampai dia ditugaskan di Vietnam. Walaupun Gary sendiri sudah mengidap penyakit gonore, penyakit kelamin, jika buang air kecil akan mengeluarkan nanah atau darah, tetapi dia tidak peduli dan tetap pada kebiasaannya, yaitu bermain perempuan. Akibat dari sikapnya itu, pernikahannya dengan Claudia hanya bertahan setahun, yang disebabkan keduanya sama-sama saling berselingkuh. Pasca dari perceraian itu, Gary sempat lama menyandang statusnya sebagai duda. Hingga pada akhirnya, dia pun membuka hati kepada seorang wanita yang bernama Marcia Winslow dan menikah di tahun 1973. Dari pernikahan tersebut, Gary memiliki seorang anak. Namun di pernikahan yang kedua, Gary mengalami banyak perubahan sikap. Dia sempat menjadi pendeta dan sering berkhotbah. Namun guys, sayangnya kebiasaan jajannya tetap tidak bisa berubah. Setelah dia berkhotbah, Gary selalu pergi untuk mencari wanita. Namun guys, di dalam rumah tangga mereka ternyata Marcia kurang cocok dengan ibunya Gary. Marcia merasa jika ibunya Gary terlalu dominan. Segala sesuatunya selalu diatur oleh ibunya Gary. Bahkan untuk urusan rumah tangga pun ibunya selalu ikut campur, sehingga Marcia sering protes kepada Gary. Karena hal itulah membuat seringnya terjadi pertengkaran antara Gary dan Marcia. Ditambah lagi, Gary selalu menuduh Marcia telah melakukan perselingkuhan. Gary merasa sangat curiga ketika Marcia melakukan bypass lambung, yang membuat Marcia semakin terlihat langsing dan seksi, menjadi pusat perhatian pria lain. Semakin rumit permasalahan mereka. Pertama, konflik dengan ibunya Gary, dan kedua, rasa cemburu dari Gary, yang pada akhirnya rumah tangga mereka hanya bertahan selama 7 tahun, dan mereka pun memutuskan untuk bercerai. Tapi kalau dilihat, Gary kan sering berselingkuh, jajan dengan wanita lain, tetapi malah dia menuduh istrinya selingkuh. Egois banget loh. Gary merasa frustasi dari perceraian yang kedua, dan pada tahun 1980 Gary dilaporkan oleh seorang wanita yang melaporkan telah terjadi penganiayaan. Lalu Gary pun dipanggil untuk dimintai keterangan, dan Gary pun menjelaskan ketika wanita itu yang bekerja sebagai PSK diminta untuk melakukan oral seks, wanita tersebut malah menggigit otongnya Gary. Karena kaget dan sakit, spontan Gary pun mencekik dan mendorongnya. Namun karena tidak ada luka pada wanita itu, Gary hanya diberikan peringatan dan nasihat oleh pihak kepolisian. Pembunuhan berantai ini muncul ke permukaan berawal pada bulan Juli tahun 1982. Ada dua bocah laki-laki sedang mengendarai sepeda di atas jembatan Green River.
Awalnya kedua bocah itu mengira jika yang mengambang adalah sebuah boneka. Namun setelah didekati, mereka sangat terkejut guys, jika itu adalah sesosok mayat seorang wanita. Dan dua bocah itu segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Setelah diidentifikasi mayat tersebut bernama Wendy Lee Caulfield. Dan ternyata guys, kehidupan Wendy pun bermasalah. Dia dikabarkan sering keluar malam dan kabur dari rumahnya sendiri. Untuk menghidupi kebutuhannya, Wendy berprofesi sebagai PSK. Sejak dari ditemukan mayatnya Wendy, mulai muncul penemuan mayat berikutnya dalam waktu yang sangat berdekatan. Rentan waktu Juli sampai 15 Agustus 1982 sudah ditemukan 5 jenazah. Dalam waktu 1 bulan sudah ada 5 mayat yang ditemukan, dan posisi ditemukannya semua mengambang di Sungai Green River. Pihak kepolisian menjadi fokus untuk mencari pelaku pembunuhan. Namun guys, pada saat itu polisi pun sangat kebingungan untuk mencari petunjuk dikarenakan kurangnya saksi. Terlebih para wanita ini memiliki pekerjaan sebagai PSK yang sudah pasti banyak mengenal pria-pria sebagai kliennya, yang membuat polisi kesulitan untuk mengkerucutkan siapa pelaku pembunuhan. Pada saat itu, pihak kepolisian menjadi sorotan publik Amerika karena tidak bisa memecahkan kasus pembunuhan 5 gadis tersebut. Sehingga pihak kepolisian pun membentuk tim investigasi untuk mencari dan mengungkap siapa pelaku yang tega membunuh dan membuang wanita ke dalam Sungai Green River. Hingga polisi pun berkonsultasi dengan terpidana mati pada kasus pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 1970-an yang telah membunuh 36 orang yang bernama Ted Bundy. Pada zamannya, Ted Bundy ini merupakan ikon dari pembunuhan berantai. Dia bukan hanya membunuh korbannya, namun dia pun memperkosa dan melakukan nekrofilia. Jadi guys, nekrofilia ini orang yang memiliki kelainan seksual dan kejiwaan. Dia lebih berhasrat jika wanita itu sudah dalam keadaan mati. Istilahnya bercinta dengan mayat. Pihak kepolisian mencoba berkonsultasi dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana motif pembunuhan berantai dan bagaimana pola pikirnya seperti apa. Lalu Ted Bundy ini menjelaskan jika pelaku pembunuhan ini dominan wanita. Dia sangat meyakini jika pelaku memiliki kelainan seksual yaitu nekrofilia dan mengenal dekat target korbannya. Ted Bundy menyarankan jika menemukan kuburan mayat tak dikenal, jangan diekspos terlebih dahulu karena pasti pelaku akan datang kembali lalu menyetubuhi jenazah tersebut. Pihak kepolisian pun mencoba mengikuti saran dari Ted Bundy. Namun beberapa bulan diintai oleh pihak kepolisian tidak menemukan apa-apa dan hasilnya pun masih nihil. Lalu guys, Gary pun sempat ditangkap untuk kedua kalinya oleh pihak kepolisian pada tahun 1982. Yang pada saat itu Gary yang berprofesi sebagai supir truk sedang memparkirkan truknya, lalu dia berkencan dengan seorang PSK yang bernama Kelly McGinnis. Karena polisi sedang intens mencari pelaku pembunuhan, melihat hal itu langsung menggerebek truknya miliknya Gary. Namun setelah dilakukan interogasi, ya memang betul di sana mereka hanya berkencan saja. Lalu mereka pun dibebaskan dan untuk kedua kalinya Gary pun selamat dari jeratan hukum. Pada tahun 1983, Gary kembali ditangkap oleh pihak kepolisian untuk ketiga kalinya. Dia dilaporkan oleh seorang pria yang merupakan pacar dari PSK yang dikencani oleh Gary. Pria tersebut mengaku setelah berkencan dengan Gary, wanitanya atau pacarnya hilang tidak ada kabar. Namun setelah dilakukan investigasi dan interogasi, Gary tidak terbukti ada hubungannya dengan hilangnya wanita tersebut, sehingga polisi pun membebaskannya. Hingga pada tahun 1984, mulai rentang waktu dari 1982 sampai 1884, polisi sudah mendapatkan laporan dari pihak keluarga mengenai orang hilang sebanyak 30 wanita hilang. Ada yang ditemukan namun sebagian besar masih menjadi misteri. Dan polisi pun semakin gregetan dan kesal. Selama 2 tahun itu
polisi tidak bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan ini. Hingga akhirnya polisi pun membentuk tim untuk kedua kalinya untuk menjebak pelaku dengan menggunakan seorang polwan yang menyamar sebagai PSK. Pada saat dalam penyamaran itu, setelah melewati beberapa malam tanpa hasil, dan ternyata guys di suatu malam yang menjadi kliennya adalah Gary Ridgway. Setelah bernegosiasi dengan polwan yang menyamar tersebut, diajaklah dia ke dalam truknya. Ketika akan melakukan kencan, dia langsung digerebek oleh pihak kepolisian. Lalu seperti biasa saat diinterogasi, Gary tetap tidak terbukti terlibat atas hilangnya para wanita itu. Namun pihak kepolisian meminta dia untuk dilakukan tes kebohongan. Dan Gary Ridgway pun berhasil melewati itu. Ternyata tes kebohongannya Gary Ridgway lulus guys. Ternyata diam-diam polisi sudah menyelidiki kehidupan Gary Ridgway. Polisi mengetahui jika Gary sedang dekat dengan seorang wanita yang bernama Judith Mason. Ketika ditanya tentang sosok wanita itu, Gary mengatakan dia sangat mencintainya dan tidak bisa hidup tanpanya. Gary pun berencana untuk menikahinya. Lalu guys, pada tahun 1985, Gary pun akhirnya mengakhiri status dudanya dengan menikah untuk ketiga kalinya dengan wanita yang bernama Judith Mason. Di pernikahan yang ketiga itu bisa dikatakan Gary sangat beruntung banget karena Judith merupakan sosok wanita yang baik karena jauh lebih menghargai ibunya Gary dan dia pun dapat menghargai dan menghormati Gary sebagai suami. Dan Judith pun memiliki jiwa keibuan yang tinggi sehingga dia bisa merangkul Gary untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tanggal 8 bulan April 1987, Gary Ridgway kembali dipanggil oleh pihak kepolisian. Polisi meminta untuk melakukan tes DNA. Namun guys, pada zaman itu tes DNA dunia kedokteran teknologinya belum canggih. Sehingga walaupun sudah dilakukan tes DNA, tetapi tidak merubah hasil. Gary Ridgway sang pembunuh berantai masih menjalani kehidupan dengan bebas. Proses penyelidikan ini bisa dikatakan sudah berjalan bertahun-tahun hingga pada akhirnya pada tahun 2001 teknologi untuk tes DNA sudah sangat canggih dan pihak kepolisian kembali membuka data tentang Gary Ridgway dan tes DNA yang pernah dilakukan di tahun 1987 kembali diulang untuk dites. Akhirnya guys ditemukan fakta hasil dari tes DNA yang ada di tubuh korban seperti sidik jari, rambut, air liur, bahkan spermanya ternyata sama dengan apa yang dimiliki oleh Gary Ridgway. Lalu kepolisian pun segera menangkap Gary Ridgway. Namun guys, polisi masih bingung motif apa sampai dia melakukan pembunuhan itu. Karena Gary mengaku jika melakukan pembunuhan itu dianggapnya sebagai pekerjaan dan karir yang membanggakan. Dan polisi pun melakukan tes kejiwaan karena biasanya pembunuh berantai itu mengidap penyakit nekrofilia. Ternyata guys, hasilnya pun negatif. Gray pun mengakui ketika dia membunuh korbannya, dia langsung membuang mayat korbannya. Dan Gray pun mengakui ketika dia membunuh korbannya, kebanyakan pada saat sedang berkencan dari belakang. Dan dia pun langsung melakukan cok hingga korbannya kehabisan nafas. Pada saat persidangan tanggal 2 November 2003, Gary Ridgway mengakui perbuatannya dan mengakui bersalah telah melakukan pembunuhan sebanyak 48 orang wanita. Dan tanggal 8 Desember 2003 dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun guys, vonis ini berdasarkan negosiasi antara Gary Ridgway dengan pihak kepolisian. Jadi guys, polisi meminta Gary Ridgway untuk mengakui semua pembunuhannya dan dia akan terbebas dari hukuman mati. Namun setelah vonis itu ditentukan, pada saat diwawancara dia mengakui telah membunuh 71 orang wanita. Jujur ya guys, gua sangat mengapresiasi dan salut atas kegigihan kinerja kepolisian Amerika. Kasus yang sudah bertahun-tahun mereka tetap semangat, tidak kenal putus asa, dan pada akhirnya terungkap semua. Oke guys, itulah video gua kali ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa guys, ikuti terus video gua. Oke?